Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PNS kelas C akan membawakan sebuah presentasi dan kita akan menjelaskan apa itu individual control chart. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Ruzen Raffi, Alfi Koirulda, Lutfi Amina, Laisa Kotrun, Salsabila, dan seterusnya. Obrolan ini yang akan kita bahas adalah dasar teori, how to make, dan contohnya. Individual control chart adalah control chart yang digunakan untuk mencari variasi dari data individual atau satu source tanpa mengamati subgroup data. Individual control chart biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama ada moving range, yang kemudian ada X-chart. Apa itu moving range dan X-chart? Kita akan saksikan selanjutnya. Jadi di slide sebelumnya itu kan ada kegunaan individual control chart, yaitu untuk mencari variasi data dari satu data aja kan, tanpa melihat subgroup data lainnya. Nah, kemudian selanjutnya situasi seperti apa sih yang bisa kita gunakan individual control chart ini? Nah, menurut kelompok kita itu terdapat 3 situasi nih. Salah satu diantaranya itu ketika sebuah proses otomasi yang melakukan inspeksi setiap unit produk. Kemudian juga ketika produksi berjalan sangat lambat. Jadi untuk menemukan satu sampel itu susah banget. Nah, itu tuh bisa digunakan individual control chart. Kemudian untuk proses yang memproduksi sesuatu yang hasilnya itu akan homogen, misalnya kita membuat larutan kimia itu kan hasilnya akan homogen, maka kita bisa menggunakan individual control chart ini. Dan selanjutnya ini ada contoh penampakan dari individual control chart dan akan dijelaskan lebih lanjut di video durasi selanjutnya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya itu ada namanya moving range. Moving range adalah nilai selisih antara dua data pada satu chart. Biasanya membandingkan selisih satu data dengan data sebelumnya. Moving range memiliki persamaan yaitu XMR moving range sama dengan XI minus X dalam kurung bawah I min 1 dan nilai MR itu adalah mutlak. Sebagai contoh, misalkan hari pertama itu produksi sebuah buah sebanyak 10 ton dan kemudian hari kedua itu produksi sebanyak 4 ton. Maka moving range-nya itu sama dengan 4 dikurangi 10 dalam nilai mutlak berarti adalah 60. Selanjutnya yaitu ada X-chart. X-chart digunakan untuk memplot data yang dirancang untuk beralih dari data ke bagan dalam singkat mungkin dan untuk menghilangkan perkiraan dalam menyesuaikan gaya bagan. Cara menggunakannya yaitu yang pertama membuat contoh grafik, lalu tambahkan serangkaian data ke dalamnya, kemudian simpan. Oke, selanjutnya kita memasuki slide X-chart, di mana dapat dilihat di slide ini ada contoh grafik X-chart untuk hasil individual. Dalam contoh ini, sampel diambil sekali sehari dari aliran proses tertentu dan diuji untuk kontaminan tertentu. Pada hari pertama, metode pengujian menunjukkan bahwa ada 105 ppm dan pada hari kedua didapatkan hasil sampel 93 ppm untuk kontaminan dalam aliran produk. Jadi rata-rata proses keseluruhan telah dihitung dan diplot sebagai garis padat yang berwarna kotak biru dan garis biru yang menghubungkan salah satu ke kotak biru yang satu dan ke kotak biru yang lain. Sedangkan garis putus-putus di grafik sebagai batas kendali dan di mana garis putus-putus batas atas disebut UCL atau upper control limit dan di tengah-tengah ada garis yang berwarna hijau itu center line dan yang terakhir garis putus yang berada di bawah itu batas kendali yang biasa disebut LCL lower control limit. Nah, garis-garis tersebut sebagai penunjang pengendalian statistik di mana yang memantau secara berkala sepanjang waktu agar mendapat proses data yang stabil secara statistik. Selanjutnya adalah proses pembuatan individual control chart. Next, berikut adalah data valuasi ketinggian tanaman kangkung 5 bulan terakhir dimulai dari bulan Januari sebesar 6 mm, Februari 9 mm, Maret 4 mm, dan April 5 mm, dan terakhir bulan Mei adalah 7 mm. Next,
Selanjutnya yaitu untuk menghitung moving range. Cara menghitung moving range adalah dengan selisih antara data XN dikurangi data XN dan 1. Sebagai contoh yaitu data pertambahan tinggi pada Februari dikurangi dengan data pertambahan tinggi pada Januari, berarti moving range-nya yaitu menghasilkan 3. Selanjutnya adalah menghitung rata-rata penambahan ketinggian dan standar deviasi. Berikut adalah rumus digunakan yaitu untuk rata-rata yaitu average dan standar deviasi adalah STDV TTS. Rata-rata yang dihasilkan adalah 6,2. Kemudian standar deviasinya adalah 1,92. Langkah keempat yaitu menghitung nilai UCL dan LCL-nya. Dengan rumus UCL adalah rata-rata ditambah 3 standar deviasi dan LCL-nya adalah rata-rata dikurangi 3 standar deviasi. Next. Berikut adalah hasil dari perhitungan nilai UCL dan LCL-nya. Nilai UCL-nya adalah sebesar 9,97. Kemudian LCL-nya adalah 0,43. Next. Kemudian berikut adalah hasil data sebelumnya dari semua data, mulai dari rata-rata, UCL, dan LCL-nya dibuat dalam bentuk diagram grafik. Berikut adalah hasilnya, di mana data yang kita gunakan tidak mencapai nilai UCL dan LCL sehingga dianggap normal. Next. Nah, untuk slide selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa jenis bagan ini harus digunakan ketika data jarang tersedia. Pengukuran individu ini agak terdistribusi normal untuk menggunakan grafik individu. Grafik X sedang memeriksa variasi jangka panjang dalam hasil sampel individu. Bagan rentang ini memeriksa variasi jangka pendek antara hasil dari sampel berturut-turut. Seperti semua bagan kendali, bagan individu ini digunakan untuk menentukan apakah proses berada dalam kendali statistik. Bagian ketiga yaitu contoh individual control chart. Yang selanjutnya yaitu penerapan dari contoh individual control chart itu tersendiri. Telah disajikan data viskositas cat primer pesawat terbang sumber Montgomery 2005. Terdapat 20 batch data viskositas cat primer pesawat terbang yang akan diplot dalam individual control chart untuk mengetahui data tersebut terkendali atau tidak terkendali. Telah kita ketahui bahwa jika terdapat data yang melebihi batas atas UCL dan atau batas bawah LCL, maka data tersebut dapat dikatakan tidak terkendali. Sedangkan jika data tersebut masih di daerah LCL atau UCL tidak melebihi dari batas atas atau batas bawah, maka data tersebut dapat dikatakan terkendali. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian dari data yang terkumpul, yaitu data viskositas cat primer pesawat terbang. Kita dapatkan rata-ratanya sebesar 34,09, standar deviasinya 0,57, batas atas 35,80, batas bawah 32,38, dan meannya 34,08. Data-data ini nantinya akan diplot ke dalam individual control chart seperti grafik yang ada di kanan. Dari grafik itu kita dapat ketahui bahwa terdapat satu data yang melebihi UCL atau batas atas, yaitu pada batch 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa data dari viskositas cat primer ini tidak terkendali karena melebihi dari batas atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh individual control chart yang kedua, yaitu data 10 bah pertama pada pengamatan laju aliran dengan moving range MR-nya 1,8778, batas atasnya 55,8041, batas bawahnya 45,8159, dan meannya sama dengan 50,81. Kemudian di sini kita dapat mencari upper control limit atau UCL dengan rumus X bar ditambah 3 kali MR bar per 1128. Maka diperoleh hasilnya 55.8041. Kemudian lower control limitnya LCL dapat diperoleh menggunakan rumus X bar dikurangi 3 kali MR per 1128. Maka diperoleh
hasilnya menjadi 45.8159. Dari data di atas, kita dapat membuat grafik seperti pada gambar. Pada grafik ini prosesnya terkendali karena tidak ada titik yang diplot yang berada di luar UCL atau LCL. Oke, selanjutnya ada contoh individual contour chart, di mana pada tabel pada slide ini merupakan data-data hasil riset perusahaan terkait kualitas produksi untuk subsampel sebanyak 5 unit. Berdasarkan data tersebut, diminta untuk menghitung batas-batas pengendalian untuk control chart dengan menggunakan 3 standar deviasi. Lalu juga diminta untuk memplotting data. Nah, yang pertama ini untuk menghitung batas-batas pengendalian control chart yang dimana menggunakan 3 standar deviasi, yaitu CL atau bisa disebut dengan rata-rata, lalu ada UCL yang bisa disebut dengan upper control limit, lalu ada LCL yang bisa disebut dengan lower control limit. Nah, untuk yang pertama ada nilai rata-rata didapatkan sebesar 1,6, lalu standar deviasinya sebesar 0,5657, lalu ada UCL-nya sebesar 3,297, lalu ada LCL yang didapatkan sebesar negatif 0,097. Karena LCL bernilai negatif, maka LCL dianggap sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini dilakukan untuk memplotting data, di mana memplotkan tiap-tiap nilai dari 20 sampel observasi ke control chart dengan nilai batas-batas yang telah dihitung seperti terlihat pada gambar. Nah, dari control chart tersebut dapat disimpulkan bahwa cacat produk yang ditemukan selama 20 observasi masih berada dalam batas-batas pengendalian.